good morning fifth grade. Today is Friday, the 15th of January 2021. Okay, now sekarang kita akan masuk ke subtema 2. Tetapi sebelumnya, let us pray, close your eyes and fold your hand. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our minds so that we can receive the lesson well. Please forgive us for all our sins. Please bless our teachers and our parents. Thank you God, amin. Oke, nah untuk materi kita hari ini kamu boleh melihat video Miss berikut ini. Nah anak-anak, sekarang kita masuk ke subtema 2 pembelajaran 1, yaitu tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Nah di sini kita akan bahas tentang panas dan perpindahannya. Tetapi sebelumnya kamu boleh buka buku kamu halaman 68. Nah, di sini, tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayur, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Nah, begitulah proses dari perpindahan panas tersebut. Nah, di sini kamu boleh lihat bahwa letak matahari dari bumi sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Nah, selanjutnya panas dapat berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, lalu bagaimana panas dapat berpindah? Nah, di sini kita akan bahas perpindahan panas atau kalor. Nah, ada 3 cara, yaitu yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, yang ketiga ada radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Sedangkan konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contoh peristiwa konveksi misalnya air dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya perpindahan panas secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas secara hantaran, di mana perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi, hanya energi panas yang berpindah dan terjadi pada zat padat. Nah, seperti itulah peristiwa dari perpindahan panas. Berikut contoh peristiwa konduksi. Nah, yang pertama itu memanaskan batang logam. Meskipun hanya salah satu ujung besi yang dipanaskan, namun panasnya akan menyebar sampai ke ujung yang tidak dipanaskan. Hal tersebut menunjukkan panas berpindah melalui perantara besi. Contoh yang kedua yaitu setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas dari sumber panas yang berasal dari energi listrik ke pakaian, di mana panas berpindah melalui bagian logam yang merupakan konduktor.
Yang ketiga, contohnya mengaduk kopi panas dengan sendok logam. Maka panas akan berpindah dari air ke seluruh bagian sendok. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2, yaitu tentang perpindahan panas secara konveksi. Nah, di sini konveksi adalah perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi merupakan perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Tetapi zat perantara ikut berpindah dan terjadi pada zat cair maupun gas. Nah, anak-anak, kita akan melihat contoh peristiwa pada konveksi, di mana perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat memasak air di panci. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang terletak di bawah panci. Air tersebut mendapatkan panas dari panci yang terkena api. Kemudian air yang panas akan naik dan air yang dingin akan turun. Begitulah seterusnya. Itulah peristiwa konveksi yang terjadi selama memasak air. Selanjutnya, perpindahan panas secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Nah, seperti itulah kira-kira contoh perpindahannya. Selanjutnya kita masuk ke contoh peristiwa konveksi, yaitu pada angin darat dan angin laut. Angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Sedangkan angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat, di mana terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi ataupun siang hari. Sedangkan contoh peristiwa konveksi lainnya yaitu asap cerobong pada pabrik dan juga gerakan pada balon. Dalam setiap seni tari melibatkan penari dan pemain musik. Para penari menyampaikan pesan melalui gerakan-gerakan yang ditunjukkan kepada penontonnya. Pada saat menari, para penari akan membentuk sebuah formasi tertentu. Apa itu formasi menari? Nah, di sini kita akan membahas tentang formasi menari, yaitu pola lantai dalam seni tari. Kamu bisa lihat di sini gambar pada tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai, di mana setiap tarian memiliki pola lantai yang khusus. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian terdapat dua jenis pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Dalam tarian terdapat dua jenis pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Nah, di sini kamu bisa lihat masing-masing dari garis tersebut. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag,
segitiga, segi 4, dan segi 5 seperti gambar yang bawah ini. Pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Berikut contoh tari Japan, jaran kepang, dan juga tari bedaya semang. Nah, kita akan lihat pola lantai masing-masing tarian tersebut. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Sedangkan pada tari bedaya semang mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Nah, anak-anak, cukup sekian untuk materi kita hari ini. Untuk lebih pahamnya lagi, kamu boleh membaca buku kamu. Oke, bye-bye.